Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam diseminasi aksi nyata dalam budaya positif di SMP Negeri 4 Naringgul. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Naringgul, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan SMP Negeri 4 Naringgul, terima kasih karena telah memenuhi undangan saya dalam diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 4 Naringgul. Terlebih dahulu saya memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mengadakan praktik baik ini bukan bermaksud menggurui atau ingin menunjukkan ilmu yang saya pahami, namun ini adalah tugas, yaitu untuk berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya seorang calon guru penggerak angkatan 11. Selanjutnya, diseminasi ini dilatar belakangi oleh sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa budaya positif dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman. Namun konsep-konsep inti dari budaya positif di SMP Negeri 4 Naringgul ini belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi murid belum terwujud dengan efektif. Selanjutnya, berdasarkan pernyataan tersebut di atas, itu dirasa perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif sebagai cita-cita bersama di lingkungan sekolah kita. Berikutnya adalah tujuan dari diseminasi ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman warga sekolah termasuk Bapak Ibu sekalian tentang budaya positif. Yang kedua adalah terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui perumusan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, karena kita udah siang gitu ya, mungkin konsentrasi kita sudah buyar dan tidak fokus 100%, maka kita akan adakan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya itu adalah ucapan dengan sebenarnya, gerakan dengan sebaliknya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di sana ada gambar gajah. Gajah bentuknya besar. Lalu ada semut, semut bentuknya kecil. Lalu ada ular bentuknya panjang. Jadi kata kuncinya adalah ucapan dengan sebenarnya, gerakan dengan sebaliknya. Baik, sekarang Bapak Ibu boleh berdiri terlebih dahulu. Mohon maaf ya. Jadi Bapak Ibu boleh berdiri. Jadi kita latihan dulu. Ice breakingnya. Jadi ucapan dengan sebenarnya, gerakan dengan sebaliknya. Jadi kalau saya nanti menunjuk Bapak Ibu, langsung ditunjukkan, diucapkan dan ditunjukkan. Misalkan seperti ini. Gajah-gajah, semut-semut, ular gajah, semut, ular gajah, semut. Berarti Bu Robi nanti menunjukkan kata kuncinya kan ucapan dengan sebenarnya, gerakan dengan sebaliknya. Kalau saya bilang semut, berarti kecil. Berarti kalau gajah besar, besar. Ya. Gerakan sebaliknya, ucapkan sebenarnya. Oh iya. Kalau besar berarti gini. Kalau kecil, kalau panjang
Kalau panjang berarti sebaliknya pendek ya. Siap? Siap Bapak Ibu? Konsentrasi. Gajah, gajah, semut, semut, gajah, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Belum konsentrasi. Baik, ulangi ya. Semut, gajah, ular, semut, gajah, gajah, ular, semut, gajah, ular. Iya, betul. Lagi ya. Gajah, semut, ular, gajah, semut, ular, gajah, semut, ular, gajah. Kecil, kecil ya. Kecil. Kecil berarti salah. Belum konsentrasi. Oke, ulang ya. Gajah, semut, ular, ular, gajah, semut, semut, ular, gajah, semut, ular, gajah, semut, ular, gajah, semut. Kecil. Belum konsentrasi? Belum. Siap. Gajah, ular, semut, gajah, ular, semut, semut, gajah, ular, semut, gajah, ular, pakai semut. Iya, betul. Kecil. Baik Bapak Ibu, itulah ice breaking yang telah kita laksanakan. Nanti Bapak Ibu bisa menggali lebih dalam di kelas ya untuk supaya anak-anak kita konsentrasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kesepakatan forum diseminasi kita. Yang pertama, menghargai siapapun. Jadi apapun yang diucapkan nanti, pendapatnya diutarakan, berarti kita harus menghargai siapapun yang mengeluarkan pendapat tersebut. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Jadi jika kita belum bisa berkontribusi dengan ide-ide kita bisa menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, menjadi peserta yang interaktif. Jadi ketika nanti saya meminta tanggapan dari Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu juga bicara untuk berinteraksi dalam diskusi ini. Ada yang perlu ditambahkan untuk kesepakatan forum kita? Boleh makan minum ya, boleh izin keluar misalkan ya. Jadi untuk forum kita kita santai saja. Jadi kita tidak terlalu serius sekali gitu ya. Karena walaupun materi ini penting, tapi kita juga harus menjaga kondisi kita tetap fokus dan tetap semangat tentunya. Baik, kita lanjutkan. Tidak ada yang perlu ditambahkan untuk kesepakatan forum kita? Tidak ada, cukup? Cukup. Nah, di sini di dalam diseminasi kali ini, seorang guru yang baik itu harus memahami konsep-konsep inti. Konsep-konsep inti penerapan budaya positif. Yang namanya budaya positif berarti kita harus membudayakan hal-hal yang bersifat positif. Hal-hal yang bersifat positif tersebut itu ada 6 komponen, ada 6 konsep inti. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi. Dan yang terakhir, keenam adalah segitiga restitusi. Kita nanti akan bahas satu persatu. Baik, kita ke poin yang pertama. Poin yang pertama adalah disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak, ya, peserta didik kita untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang harus Bapak Ibu dorong kepada peserta didik supaya nilai-nilai kebajikan itu bukan hanya diucapkan tetapi dilaksanakan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ada yang punya ide apa itu nilai-nilai kebajikan? Bu Nur mungkin? Ya, Pak Iman. Menghargai pendapat teman
teman-teman. Terima kasih Pak Iman. Betul. Ya, salah satunya adalah menghargai pendapat teman atau rekan. Itu adalah termasuk ke dalam nilai kebajikan. Apalagi Bapak Ibu, ada yang punya ide? Bu Nur, ini kritis. Betul. Kritis adalah merupakan nilai kebajikan. Terima kasih Bapak KS. Apalagi Bapak Ibu? Gotong royong Bumela, iya betul. Nah, itu adalah salah satu contoh nilai-nilai kebajikan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di sini, ya, apa yang dimaksud nilai-nilai kebajikan? Kita akan perdalam lagi. Nilai-nilai ini merupakan payung besar, ya, bukan payung kecil. Payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi sebelum melakukan hal yang lain, maka nilai-nilai kebajikan intilah yang akan menularkan ke kegiatan yang lain. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Baik. Selanjutnya, di sini begitu banyak sekali macam-macam nilai kebajikan. Nanti Ibu bisa lebih dalam lagi untuk memperdalam nilai-nilai kebajikan. Namun kita di sekolah sebagai warga sekolah, kita sudah diamanatkan oleh kurikulum Merdeka dan sudah dipayung hukumi oleh Permendikbud dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai kebajikan tersebut sudah terangkum di dalam yang namanya profil pelajar Pancasila. Semuanya sudah terangkum di sini. Jadi Bapak Ibu untuk menekankan kepada peserta didik itu jangan susah-susah mencari nilai-nilai kebajikan yang lain, karena sudah tercantum di dalam profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama itu dimensinya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Keenam, mandiri. Itu merupakan profil pelajar Pancasila yang sudah terangkum seluruh nilai-nilai kebajikan yang akan diajarkan oleh kita sebagai pendidik kepada peserta didik. Karena profil pelajar Pancasila ini adalah merupakan inti atau gambaran bahwa pelajar sepanjang hayat gitu ya, yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita kembali ke disiplin positif. Karena tadi disiplin positif itu salah satunya adalah menerapkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, ya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Lalu disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya, ya. Nah, supaya disiplin ini bukan hanya ketika misalkan pembina OSIS Pak Alan ada, baru siswa tersebut disiplin. Jadi itu adalah sifatnya eksternal. Tapi kita akan menumbuhkan disiplin positif itu dari sifat yang internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Selanjutnya ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Ini berkaitan dengan hal yang tadi. Apakah siswa tersebut tunduk atau patuh atau sadar kepada aturan itu akibat apa? Yaitu akibat dari 3 motivasi perilaku manusia ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sifatnya masih eksternal, ya. Jadi hanya takut jika ada yang mengawasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pun sama, sifatnya adalah sementara, ya. Tapi ketika dia tidak mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dia tidak melakukan hal-hal yang baik. Ini faktor yang kedua.
Faktor yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan kita atau tugas kita adalah menekankan motivasi perilaku yang ketiga ini. Bagaimanapun caranya, yaitu supaya anak itu termotivasi dari dalam dirinya, bukan dari penghargaan atau hadiah atau imbalan. Berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas ini, di sini yang menjadi wali kelas coba angkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Apakah Bapak Ibu sudah menyelenggarakan atau membuat kesepakatan kelas dengan kelasnya masing-masing? Sudah. Pak Narman sudah. Bu Robi? Belum. Bu Pasariman? Belum. Nah, nggak apa-apa. Kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, karena apa? Ini sangat penting untuk mencapai visi misi sekolah. Itu salah satunya ditopang oleh visi misi kelas dulu. Visi misi kelas tidak akan tercapai kalau tidak mempunyai keinginan atau keyakinan atau kesepakatan yang ada di kelas tersebut. Ya. Nah, di sini untuk keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang sudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini ya, pernyataan-pernyataan universal ini adalah diambil dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kita pelajari tadi. Itu adalah keyakinan kelas. Namun bukan kata-kata yang panjang, tapi diwujudkan dalam kata-kata sederhana karena harus diingat, dipahami. Jadi pertamanya adalah harus diingat, dipahami. Jadi inilah tujuannya harus diselenggarakan di kelas dengan warga sekolah, dengan warga kelasnya. Misalkan ibu bapak membimbing di depan kelas, yaitu dengan menyatakan hanya kata-kata misalkan bekerja sama. Kalau misalkan kelas lain belum tentu memahami bekerja samanya itu seperti apa. Tapi kalau kelas tersebut didiskusikan dulu antara wali kelas dan siswa pada kelas tersebut, maka akan tahu bahwa bekerja sama itu misalkan bekerja sama dalam kegiatan piket kelas atau bekerja sama dalam kegiatan sekolah. Jadi bisa dijabarkan dalam dirinya masing-masing. Namun yang dimuat di dinding kelas itu harus dimuat keyakinan kelasnya. Jadi jangan terlalu panjang, tapi harus dipahami dan bisa dimengerti oleh siswa tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat kata-kata untuk keyakinan kelas kita. Anggap saja kita adalah siswa, ya, siswa yang ada di kelas, dan siswa tersebut menginginkan kelas impiannya. Kelas impiannya bagaimana? Dari mulai cara belajarnya, cara membersihkan ruangan kelasnya, lalu cara mencapai prestasinya, itu diinginkan oleh peserta didik tersebut misalkan ya. Jadi Bapak Ibu nanti tuliskan dalam kertas ini keyakinan kelas Ibu, ya. Anggap Bapak Ibu ini adalah sebagai peserta didik. Siap? Baik. Jadi anggap aja Bapak Ibu ini sekelas ya. Jadi nanti bisa menentukan kesepakatan satu kelas. Jadi satu orang hanya boleh membuat satu keyakinan saja.
Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah boleh ditempel ya. Satu kalimat atau berbentuk beberapa kata tapi mempunyai makna yang sangat berkesan atau sangat bisa dijabarkan ya untuk keyakinan, sebuah keyakinan yang kita inginkan tentunya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sebagian sudah tertempel, apa yang diyakini oleh Bapak Ibu sudah ditempel di kertasnya masing-masing. Ada lagi? Oh iya, Pak Iman sama Pak Ayo belum. Ya, terima kasih. Semuanya sudah terkumpul dan tertempel di sini. Begitupun nanti ya, Bapak Ibu wali kelas bisa mengarahkan siswa-siswinya ketika di kelas itu mengadakan seperti ini. Jadi Ibu persiapkan karton lah ya dan sticky note. Kalau tidak ada sticky note, boleh kertas biasa juga disiapkan, double tip, bisa sederhana lah ya. Nah, ketika Ibu membimbing untuk membuat kesepakatan kelas, beritahu dulu kepada si warga kelas tersebut, kepada siswa-siswi tersebut bahwa misalkan kelas impian itu seperti apa ya. Jadi Ibu jabarkan dulu, lalu keyakinan kelas atau visi sekolah dulu. Visi sekolah kita misalkan untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, di situ cantumkan juga. Jadi untuk mencapai visi sekolah itu tentunya harus dicapai oleh kelas dulu. Nanti setelah Ibu jelaskan, Bapak Ibu jelaskan ke siswa-siswanya, maka siswa-siswanya akan menyimpulkan, oh, jadi berbeda ya Ibu, Bapak Ibu, antara aturan kelas dan kesepakatan kelas. Kalau aturan kelas itu berbentuknya tata tertib, kalau kesepakatan kelas itu adalah dimuat dari sebuah keyakinan kelas. Sebetulnya tidak ada perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, ya. Hanya perbedaannya adalah di kata-katanya. Ketika di judulnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, maka yang dimuat adalah kalimat-kalimat positif, ya, kalimat-kalimat positif. Tapi kalau misalkan kesepakatan kelas itu masih boleh menggunakan kalimat negatif. Misalkan jangan buang sampah sembarangan, ada jangan ya. Nah, itu boleh dimasukkan ke dalam kesepakatan kelas. Tapi ketika sudah menjadi keyakinan kelas, harus diubah menjadi kalimat positif. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu ya. Itu adalah perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, nanti setelah terkumpul seperti ini, Bapak Ibu bisa mengarahkan si siswa-siswanya itu untuk memimpin, misalkan ketua kelas sebagai pembaca, lalu sekretaris kelas sebagai pencatat. Nanti Ibu arahkan juga si ketua kelasnya itu, jika ada kata-kata yang sama, maka itu harus disatukan. Jadi tidak boleh keyakinan kelas itu berulang-ulang. Jadi kalau misalkan ada yang sama, lalu ada yang masih ada yang negatif, nanti Ibu arahkan juga seperti itu ya. Nah, saya mencoba
seperti ini ketika ada tugas di kelas 9 kemarin. Jadi keyakinannya itu adalah mengambil dari profil belajar Pancasila atau dari P5 karena terlalu kecil ya. Misalnya saya bacakan salah satunya. Untuk keyakinan yang bersifat mandiri, di sini kata-katanya adalah kami yakin kemandirian diperlukan dalam menyelesaikan setiap masalah. Jadi ketika di kelas tersebut, maka kelas tersebut akan yakin ketika menggunakan karakter mandiri itu akan menyelesaikan masalah. Lalu ada juga di antaranya gotong royong. Nah, kata keyakinannya adalah kami meyakini pentingnya gotong royong, kolaborasi dapat mencapai tujuan dengan cepat. Itu salah satu contoh dari keyakinan kelas yang saya buat. Berikutnya adalah ketika keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu tentu nanti adalah untuk Bapak Ibu mengontrol peserta didik supaya tidak melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Namun ketika peserta didik melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat, maka kita harus mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia. Karena kebutuhan dasar manusia ini adalah dimiliki oleh peserta didik kita juga, termasuk kita semua. Karena manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan atau freedom. Lalu ada kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Jadi kuncinya adalah harus dibaca yang kata-kata yang bawahnya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bisa saja ketika belajar di kelas seorang siswa tidak memperhatikan mata pelajaran matematika. Jadi ketika belajar matematika, dia itu seolah-olah ngantuk, malas, dan tidak mau memperhatikan. Karena misalkan siswa tersebut jika dilihat lebih berminat ke pelajaran olahraga misalkan. Jadi jangan paksakan peserta didik tersebut untuk selalu mahir dan bisa belajar matematika. Namun Bapak Ibu harus menuntaskan permasalahan tersebut. Bagaimana caranya menghargai guru ketika menjelaskan, dan peserta didik itu adalah tugasnya belajar seperti itu. Jadi paham atau tidak suatu pelajaran berarti itu mah bonus. Jadi jangan paksakan minat dan bakat mereka terhempas oleh pelajaran-pelajaran yang memang tidak disukainya. Jadi setiap anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya yang pernah kita bahas di pertemuan yang pertama. Jadi mereka itu mempunyai pilihan. Nah, jika contohnya seperti tadi, seorang anak tidak memperhatikan pelajaran matematika, maka kebutuhan dasar yang belum dipenuhinya adalah apa? Sifatnya itu jenuh, malas. Berarti ada di bagian kebebasan. Berarti dia itu maunya memilih mata pelajaran yang dia inginkan. Bukan maksudnya bebas sebebas-bebasnya, tapi dia itu menginginkan kebebasan. Makanya terlihat jenuh. Berikutnya, ini studi kasus, Bapak Ibu bisa baca ya, Bapak Ibu bisa dengarkan. Jadi studi kasusnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu boleh menanggapi ya apa yang dialami oleh si anak ini. Studi kasusnya adalah Ibu Julaikha adalah guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya.
namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oh Doni ya? Tadi Tommy maksudnya. Tiap hari gitu ya, si Tommy ini seringkali meminta makanan temannya dan maksa gitu ya. Nah kira-kira ketika Bapak Ibu sama nih nasibnya dengan Ibu Zulaikha, apa yang akan dilakukan? Lalu kira-kira kenapa alasan Doni ini melakukan hal itu, yaitu merebut makanan orang lain? Ada yang punya pendapat? Ya, Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pendapat. Kalau saya sebagai Ibu Zulaikha, mungkin yang tanggapan yang pertama, mungkin si Tommy ini memang dari rumah memang kekurangan bekal ya. Jadi akhirnya dengan terpaksa pada rekannya meminta ya. Terus alasan yang kedua, kemungkinan uang ada Tommy, tapi karena memiliki apa istilahnya, misalkan kelas 3 biasanya mas senior ke junior gitu ya. Jadi menganggap bahwa yang diminta ke rekannya itu bukan layak. Jadi lebih mengaku dirinya itu merasa lebih kuat gitu ya. Jadi terjadi kalau dulu itu ada hukum rimba, siapa yang kuat itu yang itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wandi atas tanggapannya. Jadi menurut Pak Wandi, yang pertama itu adalah alasannya itu mungkin karena kebutuhan Tommy dari rumahnya memang orang tidak ada. Lalu ada alternatif yang kedua, yaitu bahwa Tommy senior, ya kan? Biasanya senior lebih semena-mena ke juniornya. Baik, ada lagi yang mau menanggapi Bapak Ibu? Iya, baik. Terima kasih atas waktunya. Sebetulnya itu permasalahan yang kompleks, mungkin kompleks di setiap sekolah yang harus diperhatikan oleh guru. Lebih-lebih kita sebagai guru harus sering mengaitkan suatu pembelajaran dengan mungkin menentukan tema ya, hemat penggunaan uang ya, atau berhematlah menggunakan uang. Kalau bisa di luar ya, ada vendor dipasang tiap kelas. Nah karena itu Tommy ya yang boros itu, siapa yang selalu memaksa itu ya. Salah satunya itu ya, mungkin selalu kekurangan, banyak kurang, jajan kurang, maka mungkin kalau orang hemat tidak kekurangan walaupun tidak punya uang, karena sebuah hemat. Intinya kita sebagai guru, cara menangani itu harus sering-seringlah berikan penyuluhan atau materi tentang hemat ya. Hemat pangkal kaya ya. Terus rajin pangkal pandai, itu kata-kata dari dulu sudah ya. Jadi salah satunya sederhana. Terima kasih Pak PS. Nah, jadi topik ini salah satunya berarti dia bersifat boros dan tidak hemat. Nah, alasan Doni ini harus ditinjau dari beberapa sisi. Jadi ini adalah sangat kompleks sekali. Yang pertama, Tommy sering kali, berarti lebih dari satu kali, sering kali meminta bekal. Yang keduanya, memintanya itu bukan meminta, tapi memaksa. Nah, ini adalah sudah kesewenang-wenangan dari diri Tommy ini. Kita akan lihat ya Bapak Ibu, apa
dari studi kasus ini untuk pemecahan masalahnya. Yang pertama, alasan Tommy adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pertama, karena ini adalah yang paling pokok, yaitu survival. Bisa saja karena faktor Tommy ini memang orang tidak berada, atau memang Tommy ini tidak diperhatikan oleh keluarganya. Mau sekolah, mau tidak, mau makan atau tidak, biasanya ada pembiaran. Kita sebagai guru berarti harus menyelidiki sampai sejauh itu. Kenapa Tommy ini bersifat seperti ini? Nah, ini adalah salah satu alasannya, berarti dia itu lapar. Yang namanya lapar pasti dia menghalalkan segala cara untuk merebut makanan tersebut dari temannya. Itu adalah opsi yang pertama. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, yang diperhatikan. Jadi lamun maneh merebut makanan orang lain, merebut makanan orang lain, maka dia itu diperhatikan oleh orang lain. Nah, sehingga temannya ini melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Nah ini, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini tentu saja, ini kebutuhan yang paling penting juga ketika anak kurang kasih sayang dari orang tuanya. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan atau powernya, seperti yang dikatakan Mawanti tadi, betul. Jadi ketika dia merasa ditakuti, maka dia merasa gagah. Nah, dia itu sedang memenuhi kebutuhan yang namanya kekuasaan atau power. Jadi ini masih masuk ke dalam 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Selanjutnya, alasan Tommy yang tadi ini. Dan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ini mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ini adalah pendekatan yang keempat. Selanjutnya, ini adalah alasan Tommy yang kelima. Karena dia melakukannya karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah-wajah temannya, wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya atau fun, senangnya bermain-main dan maunya itu hiburan. Jadi hal yang dilakukan oleh Tommy ini harus dilihat dari berbagai sudut pandang dan didalami lagi pendekatan mana yang paling dekat dengan kasus Tommy ini. Bisa saja beragam, bisa saja 2 tadi atau 3, atau memang salah satu dari 5 ini. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Nah, ketika tadi sudah dipenuhi 5 dasar kebutuhan manusianya, tentu sebagai seorang pendidik, ya, sebagai seorang guru, ketika menyelesaikan suatu permasalahan di kelas atau di sekolah, itu ada yang namanya posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini di dalam dunia pendidikan, ya, diperkenalkan oleh Dian Gorsen. Ini ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nanti Bapak Ibu bisa berefleksi diri sendiri ya, Bapak Ibu masuk ke yang mana. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer.
Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini kita harus pahami satu persatu. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Bapak Ibu bisa lihat. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat dan masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, seperti itu adalah ekspresi dari guru sebagai penghukum. Bapak Ibu bisa menyimpulkan dari ekspresi wajah guru tersebut, dia berani memaki-maki siswanya, lalu dengan nada yang tinggi. Nanti kita akan menyimpulkan di akhir setelah kita menyaksikan posisi yang lain. Yang kedua adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu adalah posisi kontrol restitusi yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Jadi guru itu menginginkan bahwa siswanya itu merasa bersalah sekali. Itu termasuk ke dalam posisi kontrol ke dalam identitas gagal, karena siswa tersebut akan terus merasa bersalah. Nanti kita akan simpulkan di akhir. Berikut adalah yang ketiga, yaitu posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Lebih akrab ya. Habis. Ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Nah, itu adalah posisi yang ketiga sebagai teman. Pasti ada yang pernah mengalaminya. Nah,
Jadi kalau posisi teman itu lebih akrab, nada tidak tinggi, tidak memakai emosi, ya. Tapi ketika diterapkan, maka siswa tersebut akan ketergantungan dengan guru tersebut, ya. Jadi tidak untuk seluruh guru bersifat seperti itu. Jadi hanya bersifat baik kepada dia, baru itu yang dituruti oleh siswa tersebut. Berikutnya adalah posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, di dalam posisi pemantau itu nada suara lebih datar dan murid pun itu lebih tahu konsekuensinya ketika melanggar sesuatu oleh guru tersebut, maka dia sudah tahu hukumannya. Ini termasuk ke dalam identitas sukses juga, namun ini tidak akan efektif jika diterapkan terus-menerus. Jadi ini bersifatnya eksternal. Nanti kan kita akan tahu bagaimana caranya menanamkan untuk sifat dari internalnya. Ini posisi terakhir, guru sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu adalah posisi guru sebagai manajer. Saya mau minta tanggapan untuk perbedaan dari video yang terakhir ini. Bu Robi, boleh menanggapi video yang terakhir ini. Kira-kira apa perbedaan dengan video-video yang lainnya? Ya, terima kasih. Tanggapan dari saya untuk video yang terakhir ini, guru sebagai manajer itu guru lebih
Untuk tidak terlambat. Ada yang bisa menambahkan, membantu mungkin? Boleh. Guru mengingatkan kepada siswanya supaya tidak terlambat lagi dengan cara memasang waktu di alarm. Jadi guru juga menyuruh kepada ibunya dan kakaknya supaya siswa tersebut tidak terlambat lagi. Jadi mulai dari keluarga dulu mungkin. Ada lagi? Boleh? Rina? Ada tanggapan lagi? Tidak ada? Iya, Kawani. Baik, saya menanggapi dari 5 posisi kontrol restitusi tadi, memang semuanya juga sebetulnya apa istilahnya boleh dilakukan dan harus dilakukan. Maksudnya seperti tadi guru sebagai teman, ya. Tidak semua guru bisa seperti tadi, ya. Tidak, jadi kadang ada kalanya kita itu harus sebagai guru sebagai penghukum, ya, karena kalau tidak seperti itu, anak itu ada yang anak sifat motif, ya. Sifatnya itu ada yang suka emang kalau dihukum baru nggak hukum, gitu, ya. Ada juga memang harus pendekatannya seperti teman, gitu. Jadi kesimpulannya 5 posisi kontrol tersebut memang baik, ya, boleh digunakan, bisa digunakan, gitu. Tergantung situasi dan kondisi dan kesiapan guru tersebut. Jadi seperti saya jarang jadi guru sebagai penghukum, jarang. Jadi kalau Pak Alan mungkin banyak yang posisi kan di pembina OSIS nanti atau kesiswaan itu, kalau tidak seperti itu, ya anak ada yang misalkan kalau guru sebagai teman, kadang-kadang siswa itu ada yang menganggap apa ya, remeh lah, gitu ya, remeh gitu ya, remeh. Si bapak ya sama atau si bapak apa cara ngabok ya, sudah terima kasih. Ya, agaknya. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Wandi, ini semuanya bisa dilakukan. Namun Bapak menginginkan, gitu, pilihannya sebagai teman dan sebagai manajer itu lebih harus diperbanyak, karena di sana ada keterbukaan dan ada komitmen. Pendidikannya seperti yang Bu Robi kata Bunia ya tadi, lebih ke keluarga. Seorang kita minta bantuan melalui anak itu sendiri yang melanggar. Jadi sebagai gurunya tidak harus menghubungi orang tua sebetulnya, tapi bagaimana cara kita menggali supaya anak itu sadar sendiri bahwa di rumah itu banyak yang membantu tinggal memfungsikan, ya. Jadi fungsi sebagai keluarga, fungsi sebagai guru, fungsi juga sebagai siswa. Disitulah titik kerjasama yang baik, ya. Dan mudah-mudahan di sekolah kita ini khususnya bisa memilih yang mengenal yang dua itu lebih diprioritaskan. Terima kasih. Alhamdulillah dari beberapa penangkap ini sangat sesuai dengan apa yang sudah kita saksikan barusan. Ini adalah 5 posisi kontrol yang memang harus kita ketahui dan memang harus kita bedakan cara penggunaan. Nah, 5 posisi kontrol restitusi ini betul apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah. Ini yang paling ideal yang dilakukan oleh guru adalah sebagai guru, sebagai manajer. Memberikan motivasi atau solusinya itu dari anak tersebut juga. Jadi guru tidak usah repot-repot mencari solusi yang memang belum tentu cocok. Namun ini kesalahan yang dibuat oleh anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan diselesaikan oleh anak tersebut dengan melibatkan beberapa
beberapa pihak seperti yang Naren tadi lakukan, itu bisa melibatkan keluarga. Betul. Nah, di akhir video kita akan menyimpulkan sebagai posisi restitusi dan dampaknya. Ini 5 posisi kontrol restitusi tadi mempunyai dampaknya masing-masing. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dan ini sangat dipersalahkan di dunia pendidikan. Jadi posisi penghukum sekarang sudah mulai pudar dan digantikan ke posisi yang lainnya. Dan dampak penghukum untuk murid adalah yang pertama, murid menjadi pendendam. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut karena dihukum tadi dan dimaki-maki tadi. Karena seorang penghukum itu tidak tahu tempat dan tidak tahu waktu. Ketika dia mau marah, mau menghukum murid, maka disitulah dia menghukum. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah posisi restitusi sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah hati. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang lebih buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Lalu dampak untuk muridnya, yang pertama adalah murid merasa bersalah. Ini adalah termasuk identitas gagal. Yang kedua, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan, merasa minder karena dia membuat kesalahan tadi. Nah, ini juga posisi kontrol ini tidak disarankan atau tidak terlalu banyak diekspos. Boleh digunakan hanya sekedar untuk merasa bersalah, tapi jangan lebih dalam lagi digunakan. Lalu yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Lalu hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Seperti itu. Jadi murid tersebut hanya patuh kepada guru tersebut saja yang dianggap sebagai temannya. Lalu dampak teman ini yang pertama adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, lalu tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Berikutnya, murid menjadi tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi posisi teman di sini termasuk ke dalam identitas sukses, tapi tidak boleh terlalu dilakukan. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Biasanya berbentuk aturan ya. Suara data dan tidak emosional, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi tidak akan membantah lagi ketika guru sebagai pemantau. Selanjutnya, dampak dari guru pemantau ini adalah murid akan menghitung konsekuensi tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Ini juga masih ada kekurangan sedikit. Lalu tidak sepenuhnya mandiri tapi tidak sepenuhnya. Selanjutnya, posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, ini yang lebih disarankan.
Lalu dampak manajer kepada murid adalah murid menjadi mandiri. Yang kedua, percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, dari posisi 5 kontrol restitusi sebaiknya guru menggunakan posisi manajer. Karena apa? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berikutnya, ketika kita sudah menemukan jati diri kita sebagai kontrol restitusi, maka posisi kontrol restitusi tersebut harus kita cantumkan atau implementasikan ke dalam segitiga restitusi. Dan yang paling cocok untuk segitiga restitusi adalah posisi manajer. Ya, 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, ketika kita menemukan permasalahan terhadap siswa, yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tahap 1 adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi anak ini belum menemukan jalan terbaiknya. Jadi harus distabilkan dulu. Lalu di dalam tahap menstabilkan identitas, kita harus mengatakan kepada siswa tersebut supaya tidak down atau tidak drop. Kita harus mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu kita bisa menyelesaikan ini. Jadi diberi keyakinan kepada siswa tersebut. Berikutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Lalu apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan berikut akan muncul pada tahap ke-1, yaitu ketika menstabilkan identitas. Lalu tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Segitiga restitusi, tahap yang kedua ini adalah validasi tindakan yang salah, dilakukan dengan prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, seperti yang sudah kita pelajari tadi, 5 dasar kebutuhan manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti studi kasus yang sudah kita lakukan yang dialami Tommy dan Ibu Julaiha ya tadi. Selanjutnya di tahap 2 ini, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Dalam hal ini, seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Ketika ada sebab, pasti ada akibatnya. Jadi guru harus mendalami apa maksud dari kesalahan murid, misalkan ketika melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita harus tahu dulu jawabannya. Berikutnya, di tahap 2 ini biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, misalkan apa. Nah, ini biasanya pernyataan atau pertanyaan ini bisa muncul di tahap yang kedua ini. Lalu di tahap yang terakhir, di tahap yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, ini gunanya untuk menindak siswa ya. Jadi untuk
kadang-kadang keyakinan kelas yang kita buat ini akan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul nantinya. Makanya di kurikulum Merdeka ini sangat penting sekali untuk setiap kelas membuat keyakinan kelas, karena untuk mengontrol ini kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siswa. Dalam tahapan yang ketiga ini, ketika menanyakan keyakinan, dalam tahapan ini anak akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan karena memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau sekolah atau keluarga, sehingga akan memunculkan motivasi intrinsik. Nah, ini yang kita inginkan untuk memperbaiki tindakan yang dilakukan. Karena kalau misalkan kita menggunakan posisi pemantau tadi ya, lalu posisi teman, itu sifatnya masih ekstrinsik, masih dari luar. Jadi kalau misalkan dengan menggunakan segitiga restitusi ini, itu akan memunculkan motivasi dari dalam atau intrinsik, seperti itu. Berikutnya, ketika di tahap ketiga ini ada beberapa pertanyaan yang akan muncul. Di antaranya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Lalu apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ini sesuai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas masing-masing. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini biasanya muncul di tahap yang ketiga ini. Nah, ini salah satu contoh penanganan kasus menggunakan segitiga restitusi. Nah, jadi seperti itu cara prakteknya, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh penanganan kasus menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu nanti bisa praktek sendiri dengan kasus-kasus yang berbeda mungkin ya di kelas. Jadi misalkan yang terlambat, yang tidak suka menulis di kelas atau beriwai,
atau misalkan tidak suka pakai sepatu ketika hari Senin, itu bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Namun perlu diingat oleh Bapak Ibu, untuk penanganan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi ini tidak bisa dilakukan dengan masalah-masalah yang berat seperti narkoba, terus kekerasan, ya, terus alkohol, misalkan pembunuhan dan lain sebagainya. Ini hanya berlaku untuk masalah-masalah yang ringan, yang memang berkaitan dengan keyakinan kelas, supaya anak lebih tertib, begitu. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai diseminasi atau budaya positif yang sudah kita laksanakan dari awal hingga akhir. Ini ada pesan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin, disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu adalah pesan dari Ki Hajar Dewantara tentang kedisiplinan yang harus diterapkan di sekolah. Mungkin sekian pemaparan dari saya tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kegiatan belajar mengajar kita, terutama di sekolah kita di SMP Negeri 4 Naringgo.